Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina khairil umuri awsatuha wa syarril umuri muhdatsatuha kullu bid'atu dalalah wa kullu dalalatun finnar. Para pendengar yang terhormat, salat adalah suatu kewajiban dari Allah bagi setiap mukmin, di mana Allah telah memerintahkannya dalam sejumlah firman-Nya yang termaktub dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salawatul mustaq. Peliharalah segala salat dan peliharalah salat wusta. Para pendengar yang beriman, Rasulullah Muhammad SAW menjadikan salat sebagai tiang kedua dari tiang-tiang bangunan Islam yang 5. Beliau bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, serta berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam ketentuan hukum syariat bahwa orang yang meninggalkan salat berhak dilakukan siksaan kepadanya, sedang orang yang melalaikan digolongkan sebagai orang fasik. Kemudian hikmah salat. Di antara hikmah disyariatkannya salat adalah untuk mensucikan jiwa dan menyebabkan seorang hamba merasa senang bermunajat kepada Allah di dunia ini dan berdekatan dengannya di akhirat. Salat juga dapat menghindarkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Keutamaan salat dalam menjelaskan keutamaan salat serta keagungannya. Allah banyak mengisahkan dalam Al-Quran dan Rasulullah banyak memberikan informasi tentang hadisnya tentang salat ini. Rasulullah bersabda, pokok urusan agama adalah Islam dan tiang utamanya adalah salat, sedangkan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, pembeda antara seorang yang kufur adalah meninggalkan salatnya. Diriwayatkan oleh Muslim.
nomor 82. Kemudian Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan memerangi orang-orang hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka, kecuali yang berkhianat, yang berkaitan dengan hak Islam dan hisab penghitungan amal mereka diserahkan kepada Allah." Muttafaqun alaih, rawahu Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang beriman, saking pentingnya sholat, Rasulullah bersabda, "As-sholatu liwaqtiha." Sholatlah pada waktunya. Dan kemudian beliau bersabda, "Perumpamaan sholat yang 5 waktu seperti sebuah sungai yang airnya tawar dan berlimpah, yang melintas di depan pintu rumah. Sholat seseorang di antara kamu di mana ia mandi di dalamnya setiap hari sebanyak 5 kali. Maka apakah menurutmu masih ada kotoran yang tersisa padanya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan ada." Beliau bersabda, "Maka sesungguhnya sholat yang 5 waktu itu akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air membersihkan kotoran." Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang waktu sholat wajib telah hadir, lalu ia membaguskan wudhunya, kekhusyukannya dan rukuknya, melainkan sholatnya itu akan menjadi kafarat, penghapus dosa-dosa yang telah diperbuat sebelumnya, selama ia tidak melakukan dosa besar. Dan hal itu berlaku untuk sepanjang zaman." Diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 228. Para pendengar yang beriman, adapun yang dimaksud dengan sholat wajib adalah sholat yang 5 waktu. Mungkin kita semua tidak asing dengannya, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW, Allah telah mewajibkan sholat yang 5 waktu kepada hamba-hambanya. Dan barang siapa yang menunaikan dengan tidak mengabaikan sesuatu pun darinya karena menyepelekan hak-haknya, maka dia mendapatkan sebuah janji di sisi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menunaikannya, niscaya dia tidak mendapatkan sebuah janji di sisi Allah, dan keputusan diserahkan kepada Allah. Jika dia berkehendak untuk menyiksanya, maka Allah akan menyiksanya. Dan jika dia berkehendak memberikan ampunan, niscaya Allah akan memberikannya ampunan. Diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian syarat-syarat sholat wajib. Pertama, Islam. Jadi sholat tidak diwajibkan atas orang yang bukan Islam.
Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah salah satu syarat dalam sholat. Berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Aku diperintahkan memerangi orang-orang hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dan Rasulullah SAW bersabda, serulah mereka hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, serta Muhammad itu adalah utusan Allah. Jika mereka menentaati seruanmu dengan mengucapkan kesaksian tersebut, maka keberkahanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian yang kedua, berakal. Dengan arti sehat, jadi sholat tidak diwajibkan atas orang gila. Rasulullah SAW bersabda, kalam diangkat dari 3 orang, yaitu dari orang tidur hingga ia terjaga, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila hingga ia berakal. Maksudnya hingga ia berakal sehat. Kemudian baligh. Baligh berarti dewasa. Jadi sholat tidak diwajibkan atas anak kecil sehingga ia berihtilam, mimpi hingga keluar mani sebagai tanda baligh. Tetapi meskipun demikian, ia tetap harus diperintahkan menunaikan sholatnya dengan maksud menanamkan kecintaan atau kegembiraan terhadap sholat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, perintahkanlah anak-anakmu supaya mendirikan sholat saat usia mereka telah genap 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya saat usia mereka telah genap 10 tahun, serta pisahkan di antara mereka dari tempat tidur. Kemudian yang keempat, telah tiba waktunya, jadi sholat tidak diwajibkan sebelum tiba waktunya, berdasarkan firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Para pendengar yang beriman, sholat memiliki waktu yang telah ditentukan batasnya, di mana Jibril datang serta memberitahukan kepada Rasulullah mengenai waktu-waktu sholat. Jibril berkata kepada beliau, berdirilah dan sholatlah. Kemudian beliau menunaikan sholat zuhur saat matahari sudah condong. Kemudian Jibril datang kembali kepada beliau untuk memberitahu bahwa sholat asar, seraya berkata, berdirilah dan sholatlah. Kemudian beliau menunaikan sholat asar pada saat panjang bayangan sesuatu benda setara dengan panjang aslinya. Kemudian Jibril datang kembali kepada beliau untuk memberitahukan sholat maghrib
seraya berkata, "Berdirilah dan sholatlah." Kemudian beliau menunaikan sholat maghrib setelah matahari terbenam. Kemudian Jibril datang kembali kepada beliau untuk memberitahukan sholat Isya seraya berkata, "Berdirilah dan sholatlah." Kemudian beliau menunaikan sholat Isya ketika sinar merah matahari setelah terbenam hilang. Jibril pun datang kembali kepada beliau untuk memberitahukan sholat subuh ketika fajar sidik menyingsing. Kemudian beliau pun menunaikan sholat subuh. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Para pendengar yang berbahagia, selanjutnya keesokan harinya Jibril datang kembali untuk memberitahukan sholat zuhur kepada beliau, seraya berkata, "Berdirilah dan sholatlah." Kemudian beliau pun menunaikan sholat zuhur ketika panjang bayangan sesuatu setara dengan panjang aslinya. Demikianlah seterusnya. Kemudian suci dari darah haid dan nifas. Jadi sholat tidak diwajibkan atas wanita yang sedang haid dan nifas sehingga ia suci terlebih dahulu. Berdasarkan sabda Rasulullah kepada Fatimah binti Abi Hubaisi, "Iza aqbalat haidatuki fatruki sholah." Jika haidmu datang, maka tinggalkanlah sholat.